Halo semua, Menit Cerita di sini. Setiap menit diisi dengan cerita berharga dan penuh makna. Sebelum kita bercerita, tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi terlebih dahulu. Mari kita bercerita. Di tanah Pasundan, yang kini dikenal sebagai Bandung, dunia pernah berada dalam keadaan yang jauh berbeda dari sekarang. Tidak ada jalan raya, tidak ada suara kendaraan, dan tidak ada hiruk-pikuk manusia. Yang ada hanyalah alam. Hutan lebat yang tampak tak berujung. Pohon-pohon raksasa berdiri menjulang tinggi, akar-akarnya mencengkeram tanah seperti tangan-tangan tua yang tak pernah lelah memeluk bumi. Di antara dedaunan, cahaya matahari masuk perlahan, membentuk garis-garis keemasan yang bergerak mengikuti waktu. Di tempat yang sunyi itu, berdirilah sebuah pondok kayu sederhana. Di sanalah hidup seorang perempuan bernama Dayang Sumbi. Suatu pagi, Dayang Sumbi duduk di beranda rumahnya. Tangannya bergerak perlahan menenun kain, tetapi pikirannya melayang jauh. Aneh, gumamnya pelan. Tumang, anjing setianya, Tumang, mengangkat kepalanya, menatap wajah majikannya. Aku merasa waktu berjalan, tapi tidak untukku, lanjut Dayang Sumbi. Ia menyentuh pipinya sendiri, masih halus, masih muda, padahal musim telah berganti berkali-kali. Apakah ini anugerah atau kutukan? Tumang hanya diam, namun matanya seolah mengerti. Hari itu terasa panas, udara hampir tidak bergerak. Dayang Sumbi sedang menenun ketika alat tenunnya jatuh. Ia menatapnya, lalu menghela napas panjang. Aduh, malas sekali rasanya. Ia bersandar sedikit, lalu berkata sembarangan. Siapapun yang mengambilkan alat tenunku, jika perempuan akan kujadikan saudara, jika laki-laki akan kujadikan suami. Ia tertawa kecil setelah mengucapkannya. Namun tawa itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, Tumang datang. Di mulutnya, alat tenun itu. Dayang Sumbi membeku. Wajahnya perlahan berubah. Tidak, tidak mungkin, bisiknya. Ia berdiri perlahan. Tumang, kau? Tumang meletakkan alat itu, dan hanya menatapnya. Sunyi. Angin berhenti, waktu seolah berhenti bergerak. Dayang Sumbi mundur selangkah. Aku hanya bercanda. Namun kata-kata itu tidak berarti lagi. Ia tahu, takdir telah mendengarnya. Malam itu, Dayang Sumbi tidak tidur. Ia duduk di depan rumah, memandang gelapnya hutan. Apa yang harus kulakukan? Gumamnya. Air matanya jatuh perlahan. Aku manusia, dan dia. Ia menatap Tumang yang duduk diam tak jauh darinya. Ini salah, tapi aku juga tidak bisa melanggar janji. Hatinya terbelah. Di satu sisi, akalnya menolak. Di sisi lain, kekuatan yang ia yakini lebih besar dari dirinya mengikatnya. Apa ini ujian atau hukuman? Tidak ada jawaban, hanya suara angin malam. Akhirnya, dengan hati yang hancur, ia menerima takdir itu. Waktu berlalu, dan dari peristiwa itu, lahirlah seorang anak laki-laki. Dayang Sumbi menggendong bayi itu dengan tangan gemetar. Sang Kuryang, bisiknya. Sang Kuryang membuka matanya, tatapannya tajam, seolah menyimpan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dayang Sumbi memeluknya erat. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, anak ini membawa takdir yang tidak sederhana. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia berlari di hutan, tertawa di tepi sungai, dan memanjat pohon tanpa rasa takut. Lihat ibu, teriaknya suatu hari, menunjukkan hasil buruannya. Dayang Sumbi tersenyum. Kau hebat nak, tapi jangan sombong. Sang Kuryang tertawa. Aku tidak sombong, aku memang hebat. Dayang Sumbi terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam nada suara itu yang membuat hatinya tidak tenang. Suatu sore, Sang Kuryang duduk di tepi sungai bersama Tumang. Aku ingin menjadi pemburu terbaik, katanya. Tumang menatapnya. Aku ingin semua orang mengakui kehebatanku. Tumang tetap diam. Sang Kuryang menatapnya balik. Kenapa kau selalu diam? Kau anjing paling aneh yang pernah ada. Ia tertawa. Namun Tumang hanya memalingkan wajah, seolah menyimpan kesedihan yang tidak bisa diungkapkan. Pagi itu terasa aneh. Hutan terlalu sunyi. Sang Kuryang berjalan dengan langkah cepat. Tumang,
Hari ini kita harus mendapatkan sesuatu, namun tidak ada hewan, tidak ada suara. Kenapa semuanya menghilang? Bentaknya. Ia mulai gelisah. Tumang, kejar sesuatu. Tumang diam. Sang Kuryang menatapnya dengan kesal. Kenapa kau hanya diam? Tidak ada jawaban. Amarahnya memuncak. Aku tidak butuh kau jika kau tidak berguna. Ia menarik busur. Tangannya bergetar. Namun ia tetap melepaskan panah. Pergi, panah melesat. Dan menembus tubuh Tumang. Tumang jatuh. Pelan, tanpa suara. Sang Kuryang membeku. Tumang, ia mendekat. Tubuh itu tidak bergerak. Tangannya mulai gemetar. Aku tidak bermaksud. Namun kata-kata itu terlambat. Ia terduduk. Menatap tubuh yang selama ini selalu bersamanya. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Namun rasa bersalah itu tidak bertahan lama. Ia mengusap wajahnya. Ini hanya anjing. Hanya anjing. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun suaranya sendiri terdengar kosong. Ia membawa pulang tubuh Tumang, tanpa benar-benar memahami apa yang telah ia lakukan. Dayang Sumbi mengetahui kebenaran itu. Tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa? Bisiknya. Saat Sang Kuryang masuk, apa yang kau lakukan? Sang Kuryang terkejut. Ibu? Itu Tumang, teriaknya. Sang Kuryang membeku. Dayang Sumbi mengambil alat tenun. Dengan penuh emosi, ia memukul kepala Sang Kuryang. Pergi, pergi dari hidupku. Sang Kuryang menatapnya. Matanya penuh luka. Bukan hanya luka di kepala, tapi luka di hati. Tanpa berkata apa-apa, ia pun pergi. Waktu berlalu tanpa terasa. Musim berganti, hutan berubah warna, sungai tetap mengalir tanpa peduli pada kisah manusia. Dan di suatu titik yang telah ditentukan oleh takdir, dua jiwa yang terpisah oleh kesalahan masa lalu akhirnya dipertemukan kembali. Di sebuah lembah yang tenang di wilayah Bandung, seorang wanita berdiri di tepi hutan. Ia adalah Dayang Sumbi. Wajahnya tetap muda, matanya tetap dalam, namun hatinya tidak lagi sama. Ia hidup dengan bayangan masa lalu, dengan penyesalan yang tidak pernah benar-benar pergi. Suatu sore, saat angin berhembus lembut dan matahari mulai condong ke barat, langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria muncul dari balik pepohonan. Tinggi, gagah, dengan sorot mata tajam yang menyimpan kekuatan. Itulah Sang Kuryang. Mereka saling menatap. Waktu seolah melambat. Sang Kuryang adalah yang pertama berbicara. Maaf, aku tidak sengaja masuk ke wilayah ini, katanya dengan suara tenang. Dayang Sumbi menatapnya. Ada sesuatu yang terasa aneh di dalam hatinya. Namun ia tidak tahu apa. Tidak apa-apa, jawabnya pelan. Keheningan terjadi sejenak. Namun bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh rasa asing. Dan entah mengapa, terasa dekat. Hari-hari berikutnya, Sang Kuryang kembali. Awalnya hanya untuk berbicara, kemudian untuk tinggal lebih lama. Mereka berbincang tentang banyak hal. Tentang hutan, tentang perjalanan, tentang hidup. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Sang Kuryang berkata, "Aku belum pernah bertemu seseorang seperti dirimu." Dayang Sumbi terdiam. "Seperti apa maksudmu?" "Tenang, tapi kuat. Seolah kau telah melalui banyak hal." Dayang Sumbi tersenyum tipis. "Semua orang punya cerita." Sang Kuryang menatapnya lama. "Aku ingin menjadi bagian dari ceritamu." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk mengguncang hati Dayang Sumbi. Suatu hari, Sang Kuryang berdiri di hadapan Dayang Sumbi. Tatapannya serius. "Aku ingin menikahimu." Angin berhenti, hutan seolah diam. Dayang Sumbi menatapnya.
Untuk sesaat, hatinya goyah. Namun sesuatu di dalam dirinya menahan. "Apa kau yakin?" tanyanya pelan. Lebih dari apapun. Dayang Sumbi menunduk. Ada perasaan hangat, namun juga sesuatu yang tidak ia mengerti. Suatu pagi, saat cahaya matahari masuk melalui celah dedaunan, Dayang Sumbi melihat sesuatu. Bekas luka di kepala Sang Kuryang. Luka itu, ia mengenalnya. Tubuhnya membeku. Nafasnya tertahan. "Luka itu," bisiknya. Sang Kuryang menyentuh kepalanya. "Ini, aku mendapatkannya saat kecil. Aku bahkan tidak ingat jelas bagaimana." Dunia seolah runtuh di kaki Dayang Sumbi. Itu bukan luka biasa. Itu luka yang ia buat. Dengan tangannya sendiri. "Tidak." Suaranya bergetar. Sang Kuryang mengernyit. "Ada apa?" Dayang Sumbi mundur perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Kau? Ia tidak sanggup melanjutkan. Kebenaran itu terlalu berat. Malam itu, Dayang Sumbi tidak tidur. Ia duduk sendiri, menggenggam kepalanya. "Ini anakku," bisiknya. Air matanya jatuh. Bagaimana mungkin? Ia mengingat masa lalu, mengingat kesalahan, mengingat luka. Takdir, kenapa kau begitu kejam? Ia menatap langit. Bagaimana aku menghentikan ini? Keesokan harinya, Sang Kuryang kembali. "Aku ingin jawabanmu." Dayang Sumbi menatapnya, lalu berkata, "Aku akan menerima lamaranmu, dengan satu syarat." Sang Kuryang tersenyum. "Katakan." "Buatkan aku danau dan sebuah perahu besar." Sang Kuryang mengangguk. "Tidak sulit." "Dalam satu malam," lanjut Dayang Sumbi. Sang Kuryang terdiam, namun kemudian tersenyum. "Baik." Malam itu, Sang Kuryang berdiri di tengah hutan. Ia menutup mata, menghimpun kekuatannya. Angin mulai berputar, tanah bergetar. Dari kegelapan, makhluk-makhluk gaib muncul. "Aku butuh bantuan kalian." Mereka bekerja, cepat, tanpa henti. Hutan ditebang, tanah digali, air mengalir. Danau mulai terbentuk, perahu mulai dibuat. Dayang Sumbi melihat semuanya, dan ketakutan. Dia akan berhasil. Dengan cepat, ia menyusun rencana. Ia membakar jerami, menghamparkan kain putih, menciptakan ilusi fajar. Ayam berkokok, makhluk gaib berhenti. Mereka pergi. Sang Kuryang membuka mata. Ia melihat. Belum selesai. Langit tampak terang. Ia terdiam, lalu menyadari. Aku ditipu. Amarahnya meledak. "Dayang Sumbi!" Ia menendang perahu itu dengan kekuatan luar biasa. Perahu terbalik dan jatuh menjadi gunung. Gunung itu kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang berdiri terengah-engah, matanya merah. Namun perlahan, amarahnya berubah menjadi kehampaan. Dayang Sumbi berdiri jauh, menangis. Sang Kuryang. Namun sudah terlambat. Takdir telah selesai menuliskan kisahnya. Sang Kuryang pergi, menghilang, tanpa jejak. Gunung itu tetap berdiri, diam, namun menyimpan cerita. Tentang cinta yang salah, tentang takdir yang kejam, dan tentang manusia yang tidak pernah benar-benar bisa lari dari masa lalunya.